Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lana Nur Aulia dari kelas 6 Madrasah Diniyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris dan Ibu Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah dan teman-teman kelas 6 seperjuangan yang kami banggakan. Saya akan menerangkan tentang pasti aksi literasi dalam tafsir yang berjudul Takorub dengan Sembelihan. Bertakorub dengan sembelihan. Dengan landasan Quran Surah Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Nah, jadi saya gambar sini ada dua poin. Yang pertama ada makna global, yang kedua ada kandungan hukum. Gitu. Saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawab. Idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Layyanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyanal taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi dimasukkan dalam makna global. Yang pertama, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Nah, wal budna itu di sini diartikan dengan unta, gitu. Unta. Wal budna ja'alnaha, unta dijadikan sebagian untuk syiar Allah. Nah, syiar Allah itu untuk lakum fiha khair, menjadikan kamu untuk menjadi baik. Nah, fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Jadi sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Shawaf itu dalam keadaan berdiri, baik untanya atau yang menyembelihnya. Shawaf. Fa idza wajabat junubuha. Ketika unta yang disembelih tadi itu sudah roboh, fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagiannya. Dan qani' wal mu'tar, dan berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Di sini orang yang menerima takdir Allah. Maksudnya itu orang yang tidak meminta-minta, itu dia itu berterima dengan keadaannya bagaimana dia fakir atau miskin, dia itu terima gitu. Jadi berikanlah kepada orang yang itu qani' wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Saya gambar seperti orang yang ini berdoa ya. Kemudian ayat selanjutnya, layyanalallahu luhumuha waladimauha walakiyanaluhut taqwa minkum. Nah, daging-daging hewan, maksudnya hewan itu, binatang tadi, sembelian itu apa itu namanya, dagingnya dan dimauha, dan darahnya itu tidak sampai mencapai keridhaan Allah. Maksudnya bukan itu saja yang dimaksud mencapai keridhaan Allah, tetapi lakin at-taqwa, tapi juga ketakwaan kita semua yang melakukan apa ini namanya, kurban begitu. Jadi butuh bukan hanya dari daging dan darahnya saja, tetapi juga takwa kalian semua. Lakiyanal taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Lah maka agungkanlah Allah, sembahlah Allah begitu. Wa basyiril muhsinin, yang terakhir, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud dalam ayat ini berbuat baik itu orang-orang yang melakukan sembelihan tadi. Begitu. Nah, sudah, kemudian lanjut yang kandungan hukum. Yang pertama, budena, ini maksudnya diartikan bagaimana. Yang pertama itu budena itu untuk lafaz budena itu apa, hanya untuk unta atau sapi atau yang lainnya, itu bagaimana? Nah, ini jawabannya
ulama sepakat bahwa butinah itu diartikan unta, baik jantan atau betina gitu. Nah, tapi ini dikhususkan untuk unta yang dihadiahkan kepada Ka'bah. Maksudnya bukan dihadiahkan seperti orang-orang menyembah, bukan. Maksudnya orang-orang yang berkurban atas Allah begitu. Jadi diistilahkan dihadiahkan kepada Ka'bah. Jadi unta, maksudnya unta kurban, maksudnya gitu. Nah, tapi kemudian kayak Imam Hambali atau itu dan yang lainnya itu mengartikan bahwa butinah ini juga diartikan sebagai sapi begitu, hanya sapi. Kalau Maliki dan Syafi'i itu mutlak hanya itu ikut yang pertama, berarti yang unta saja, unta pokoknya. Tapi yang kayak Hamzah ini atau ini dan yang lainnya itu berarti dia itu menganggap bisa apa itu namanya ini sapi gitu. Kemudian yang kedua kurban atau sembelian gitu. Bagaimana ini binatang yang disembelih itu atau di kurban itu ulama sepakat bahwa boleh semua. Maksudnya kan di dalam Al-Quran itu binatang ternak yang apa itu namanya yang dikuatkan, berarti seperti kambing, sapi, unta, kerbau dan lain sebagainya. Tapi tetap ulama juga sepakat, tapi yang paling utama itu pertama tetap unta, berarti yang ibil. Kemudian yang tiga, makan hadiyu, seseorang yang melakukan sembelian itu apakah boleh memakannya atau tidak. Nah ini yang pertama itu golongane Hambali itu Imam Ahmad dan Maliki itu mengatakan boleh memakannya. Ketika seseorang itu tadi melakukan sembelian itu boleh memakannya walaupun dam haji tamatu, kiron, batal dan ketinggalan haji itu boleh. Itu boleh memakannya meskipun dia sendiri yang melakukan. Kecuali yang kalau dia fidyah apa itu sembeliannya berupa fidyah itu tidak boleh dimakan sendiri, harus dikasihkan seluruhnya kepada orang lain. Tapi kalau yang seperti dam haji seperti saya sebutkan tadi itu boleh sebagiannya dimakan sendiri dan dikasihkan kepada fakir miskin. Kemudian kalau Imam Syafi'i mutlak tidak boleh. Yang golongannya yang saya sebutkan tadi dam haji, tamatu itu tidak boleh kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau yang kurban sunnah, yang sunnah sembelihan yang sunnah biasanya kalau pas Idul Adha itu tidak apa-apa, dimakan sebagian, dimakan sendiri sebagian, dikasihkan sebagian yang kepada orang fakir miskin. Nah, kenapa kok ada perbedaan ini? Bedanya jumhur ulama itu mengartikan bahwa dam haji tamatu itu mengartikan sebagai bentuk rasa syukur atau terima kasih. Beda dengan Imam Syafi'i, dam haji tamatu itu wajib. Jadi berhukum wajib. Jadi tidak boleh dimakan sendiri, harus sepenuhnya dikasihkan kepada orang lain gitu. Kemudian yang nomor 4, ini waktu tempat di mana yang paling utama untuk melakukan sembelihan tersebut. Kalau Imam Syafi'i waktunya itu hari nahar dan tasyrik, berarti hari nahar berarti pas hari hanya Idul Adha, berarti tanggal 10, 11, 12, 13 gitu. Lainnya itu berarti sudah tidak dianggap apa itu namanya kurban. Kemudian kalau Imam Malik dan Imam Ahmad tanggal 11, 12 dan 13 juga Id Adha, berarti sama kayak Imam Syafi'i juga sama. Hanafi, Maliki dan Hambali itu gini. Kemudian yang ketiga An-Nakhai itu diperpanjang waktunya. Jadi mulai awal Idul Adha berarti tanggal 10 hari nahar tanggal 10 sampai akhir bulan Dzulhijjah itu boleh melaksanakan korban sembelian itu tadi. Kalau khusus An-Nakhai. Terus kemudian kalau Imam Hanafi, Maliki dan Hambali
kalau dia korban seperti nadar, kafarot atau sumpah itu terserah dilakukan kapan saja. Tidak seperti yang dilakukan seperti harus tanggal 10, 11, 12, 13 tidak itu. Jadi kalau golongan ini nadar, kafarot, sumpah terserah dilakukan kapan saja. Tuh. Kemudian kalau tempatnya yang paling utama pasti itu di Makkah Al-Mukarramah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.